Telah hadir bersama kami Presiden Klub Ksatria Bengawan Solo, Yakub Hasibuan. Salam olahraga, Bung Yakub. Salam olahraga, Mbak. Salam olahraga, oke. Kita lihat nih, kemarin ini apa ya, bisa dikatakan sebuah momentum yang apik didapat oleh, bisa dikatakan oleh KBS. Ini back to back kemarin menang lawan Satria Muda, kemudian juga Pacific Cesar yang terakhir. Bahkan ada 2 poin lagi udah sama nih rekornya sama, kalau saya tidak salah dengan CLS Knights Surabaya ya. Anda sebagai tentunya Presiden Klub menanggapi keberhasilan tim seperti apa? Ya tentunya saya sendiri secara pribadi sangat senang dan bangga pada semua anggota tim, dari coaching staff yang dipimpin oleh Coach Meldi juga, dan semua manajemen yang ada di pusat maupun yang ada di Solo juga. Karena seperti yang tadi Mbak tahu juga bahwa klub ini kan klub baru. Kita baru ada masuk ke liga ini dari 3 Desember 2023. Jadi belum genap 1 tahun sebenarnya usianya. Namun dengan hasil yang sangat baik ini kita juga tidak mau lengah ya. Karena tim-tim IBL ini sangat kuat sekali, Mbak. Apalagi khususnya akan kita lawan nanti juga ada Bali United dan juga Pelita Jaya. Jadi memang harus tetap hati-hati. Nah itu tadi karena Anda sudah menyinggung, ini ibaratnya bayi baru ya. Baru 3 Desember tahun lalu, kemudian tahun ini udah memasuki koreksi. Bila saya udah posisi ketiga nih saat ini ya kan. Betul. Apa yang memang dilakukan oleh tim, kerjasama tim dari Anda selaku Presiden dan juga Coach di sini, strategi apa sih yang memang dilakukan untuk anak asuhan dari KBS sendiri akhirnya mampu untuk berada di posisi sekarang? Ya, kalau kami sendiri dari owner dan manajemen klub sudah berkomitmen dari awal, Mbak, bahwa yang berhubungan dengan gameplay kita sama sekali tidak mau ikut campur. Jadi kita akan bantu memberikan insights, memberikan feedback, memberikan ya supervisi secara umum. Namun ketika itu udah bermasuk ke gameplay, ke lapangan, kita serahkan semuanya ke coach, ke coaching staff. Jadi mungkin bisa ditanya langsung nanti dengan coachnya, Coach Meldi yang memasak nih. Ya kita hanya kasih ingredient, beliau yang masak. Semua diolah sama coach ya? Semua diolah. Gitu. Oke, baik. Ini tadi kita juga lihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin coach mengasah atau memasaknya dengan bagus, tapi kemudian bahan-bahan yang dipilihnya kan juga bagus dong, berarti pilihannya di sini. Tapi saya juga ingin lihat, ini ada tadi kita katakan, kita lihat di plasma terkait dengan klasmen saat ini, klasmen sementara, di mana tadi KBS berada di peringkat ketiga, ini untuk sebuah atau tergolong tim baru, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Tadi kita katakan bahwa ini sebuah momen yang apik di sini. Kita lihat di sini dengan poinnya, Ksatria Bengawan Solo berada di posisi 3 tadi. Oke, dengan beberapa tadi juga Anda katakan ada tim-tim elit tentunya yang akan ditemui oleh Ksatria Bengawan Solo. Ada di atasnya adalah Pelita Jaya yang akan nanti lawan juga minggu depan. Ada Bali ya, Bali juga ada akan Bali dihadapi juga. Tuh. Tapi melihat tadi dengan pencapaian saat ini yaitu 31 poin di sini. Bagaimana tadi kalau kita lihat kerjasama yang apik dilakukan di sini dan juga pemilih pemain. Saya yakin bahwa pasti juga ada Presiden mengambil andil dalam hal ini juga ya kan. Bagaimana Anda melihat mungkin bakat-bakat dari para pemain ini? Ya tentunya mungkin karena waktu yang sangat singkat juga. Di tahun awal-awal kemarin ini memang kita semua, bukan hanya saya sebenarnya, semua manajemen ikut memberi masukan. Ini ada pemain ini, ada pemain ini, ada pemain ini. Sampai last minute pun sebelum kita harus memasukkan roster nama pun di hari H pun kita masih komunikasi dengan ada satu player yang kita baru signing hari H gitu. Tapi kita bersyukur juga memang mendapat pemain yang bisa saya bilang mungkin karakteristiknya ya. Karena kita mencari tim ini kan kalau dibilang player relatif. Karena hampir semua yang sudah bisa masuk IBL pasti jago. Namun karakteristik ini yang kita pengen sangat bentuk sebagai tim. Nah makanya mungkin teman-teman di rumah juga mungkin sudah sering lihat bahwa kita punya hashtag mental kesatria. Nah itu sebenarnya salah satu slogan yang ingin kita dorong terus untuk menunjukkan bahwa winning itu bukan nomor 1. Oke, berarti karakter yang ingin dibangun, yang ingin dibentuk oleh dalam hal ini adalah Ksatria Bengawan Solo adalah tadi mental pemenang. Betul, mental fighter, mental kesatria. Itulah mengapa mungkin bisa dilihat dari statistik juga kebanyakan scoring kita tuh rata-rata tidak terlalu tinggi karena kita fokus di defense.
Gitu. Jadi itulah yang kita sangat senang juga dan bangga oleh semua anggota tim bahwa kita bisa menunjukkan kita selalu fight 100% di lapangan. Bahkan pemain-pemain Anda juga kalau kita lihat banyak pemain-pemain defense yang menghasilkan bahkan menjadi pendulang angka tertinggi juga di situ di permainan kemarin ya. Iya. Ini bahwa tadi pencapaian yang luar biasa didapat di situ. Karakteristik yang ditanam dalam hal ini adalah sebuah mental kemenangan atau mental ksatria di sini. Anda juga melihat bahwa itu juga ada peran coach di belakangnya. Bagaimana sejauh ini? Saya ingin tahu Anda menilai coach Anda sejauh ini. Jujur saya sangat bangga ya dan saya sangat puas karena kembali lagi kita tidak pernah menyentuh atau mengintervensi apapun ketika di lapangan. All yours. Kita sama sekali tidak mau. Kita hanya menonton di samping kalau kita sering ikut ke lapangan sama sekali kita tidak memberi arahan. Jadi mudah-mudahan streak ini bisa dilanjutkan, mungkin ya kalau bisa menang ya puji Tuhan alhamdulillah, kalau tidak tetap harus fight seperti kesatria. Oke. Tapi sejauh ini apa sih tantangannya Bung Yakub membangun tim muda? Kita katakan ini tim muda karena baru saja kemarin di akhir tahun lalu membangun tim muda dengan membangun karakter yang begitu kuat. Ini bagaimana Anda melakukannya? Memang ada beberapa faktor tentunya ya. Salah satu mungkin dari coaching dan manajemen memang harus bisa menerapkan suatu sistem dan juga value-value yang sebenarnya sangat fundamental seperti disiplin, seperti semangat pantang menyerah, dan hal-hal ini sebenarnya bisa dibilang dibentukkan overtime, nggak bisa langsung overnight. Makanya mungkin di awal pertandingan bisa dilihat dari trennya juga. Mungkin di awal-awal kita masih ada kurang efektif dari shooting percentage, steal percentage, dan lain-lain. Tapi makin kesini kelihatannya makin membaik. Dan itu yang kita pengen jaga terus. Mudah-mudahan sampai akhir season grafiknya selalu naik terus. Itu aja sih. Ada sebuah pernyataan yang menarik dalam pernyataan pers coach pada persnya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya pada pertandingan terakhir itu anak asuhnya tuh sebenarnya nggak puas. Nggak puas bukan berarti, padahal menang sebenarnya, tapi nggak puas karena seharusnya mereka menang dengan angka yang lebih baik, dengan permainan yang lebih baik. Itu kenapa? Apakah itu memang jadi karena karakter yang tadi Anda tanam atau seperti apa? Ya artinya di awal season mungkin bisa dimengerti bahwa kita memiliki ekspektasi yang tidak terlalu tinggi mungkin Mbak. Artinya makanya di beberapa statement sebelumnya juga saya selalu sampaikan ya target mungkin playoff. Tapi makin kesini mungkin semua players juga mulai merasa bahwa kelihatannya kita bisa dorong lebih jauh lagi nih, lebih dari itu. Sehingga mereka sendiri pun memiliki target sendiri yang naik juga dari awal season. Artinya kita kalau sebagai manajemen sangat happy ya ngelihatnya. Bagus kalau memang mereka sendiri memiliki rasa itu dan ekspektasi itu, artinya mereka akan level up sendiri. Jadi kita dari manajemen ya dari belakang kita dorong. Berarti awalnya ini tidak menduga bahwa akan masuk ke... Sejujurnya tidak. Karena begini, karena kita punya ekspektasi Mbak. Tapi orang bilang kalau tidak mau kecewa jangan ekspektasi terlalu tinggi. Jadi kita setnya direndah, di bawah. Tapi overtime kita lihat bahwa ternyata solid juga, dan pemain-pemain ini ada beberapa pemain juga yang menurut kami manajemen ini lagi prime time-nya mereka nih. Mungkin sebelumnya kita udah lirik di season sebelumnya kayaknya nggak seperti ini, tapi di season ini bagus. Jadi itu yang pengen kita manfaatkan lah, momentum itu. Ada beberapa pemain yang memang menjadi sorotan atau mendapat lampu sorot kemarin. Koleksi bila saya salah di sini Bung Yakub, ada Barkley di sini, ada Taylor Jones, juga Kevin Moses sama Getty juga di sini. Ini memang menjadi salah satunya mungkin top 5 dalam KBS juga? Ya, tentunya mereka memiliki peran yang sangat penting bagi kita, walaupun semua player tentunya sama pentingnya. Namun jika dilihat dari statistik, mereka salah satu penyumbang kontribusi terbesar lah di beberapa game ini. Tapi mudah-mudahan ke depannya semuanya bisa memberikan kontribusi yang sama besarnya lah. Baik.